Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini Allah berikan kesempatan Ustazah untuk menyapa anak-anakku semua. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan Al-Quran, di mana tujuan akhir dari puasa yang kita lakukan sebulan ke depan adalah untuk menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang yang senantiasa istiqomah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih ridho Allah SWT. Anak-anakku sekalian, sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini tentang beberapa ayat Al-Quran yang dimana ayat ini secara pribadi bagi saya menjadi inspirasi untuk menjalani setiap detik dan tarikan nafas yang Allah berikan kepada saya terutama, yaitu dalam dua ayat terakhir dalam Quran surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, dua ayat inilah yang benar-benar menjadi inspirasi dan Ustazah berharap juga menjadi titik balik bagi kita semua. Apalagi ini adalah momen spesial, momen bulan Ramadan, sehingga dengan titik balik momen yang spesial ini kita nanti mampu muncul dan lahir menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ketika keluar dari bulan Ramadan. Nah, di sini Allah berfirman bahwa barang siapa melakukan kebaikan sebesar zarah, atau sebesar biji sawi, atau ada yang mengatakan sebesar atom atau sebutir debu dan seterusnya. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, kejahatan atau kemaksiatan sekecil apapun yang kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan balasannya. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan anak-anakku sekalian, dengan momen Ramadan ini bagaimana kita mempersiapkan betul dan mempersembahkan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan secara optimal di bulan Ramadan ini, dan harapannya amalan-amalan terbaik itu akan terus menjadi kebutuhan kita sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dan bulan Ramadan ini harapannya menjadi titik balik untuk membiasakan melakukan amalan-amalan kebaikan sekecil apapun. Jadi jangan melihat besar atau kecilnya perbuatan atau amalan yang bisa kita lakukan, tapi lihatlah apa yang bisa kita lakukan, segera lakukan. Jadi walaupun mungkin menurut kita atau menurut pandangan umum itu adalah amalan yang ringan, amalan yang kecil, tapi kalau kita mampu melakukannya, saat itu juga usahakan untuk mengamalkannya. Misalnya dengan membuat adik kita tersenyum,
ataupun membuang sampah di depan kita, atau membantu orang tua yang kerepotan, atau sekedar menunggui adik kita bermain dan lain sebagainya. Mungkin kita menganggap itu adalah amalan-amalan kecil ya. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata mungkin kelak amalan-amalan itu justru yang menjadikan atau menentukan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu pula sebaliknya ya. Ketika kita memandang kemaksiatan, jangan lihat besar atau kecilnya dosa tersebut ya. Tapi lihatlah dengan siapa kita melakukan dosa itu, kepada siapa kita melakukan dosa itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun dosa maksiat itu akan kita mendapatkan balasannya. Maka jangan pernah terbersit dalam diri kita meremehkan sebuah maksiat atau sebuah dosa. Misalnya dengan berkata bohong misalnya, atau membuat adik kita menangis mengganggunya kayak gitu ya, atau mungkin mengambil hak kakak kita dan lain sebagainya, walaupun itu hanya sekedar sepotong roti dan seterusnya gitu ya. Nah, sekecil apapun kita pasti akan mendapatkan balasannya ya. Seperti yang ada dalam hukum kekekalan energi, kalau kita belajar ilmu sains atau ilmu IPA ya, bahwa di sana disebutkan hukum kekekalan energi itu bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi bisa berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lainnya. Begitu pula ketika kita melakukan kebaikan, maka itu merupakan tabungan energi positif yang nantinya terserah Allah akan mencairkan dalam bentuk apapun itu ya. Jadi jangan terus berharap ketika kita menolong teman kita, maka teman kita itu akan langsung membalas apa yang perbuatan baik yang kita lakukan. Bisa jadi balasan itu dalam bentuk perbuatan yang lain atau sesuai kebutuhan kita ya. Bisa jadi ketika Allah berikan kesehatan kita selama ini, kadang kita berpikir kok aku kayaknya nggak pernah sakit ya, nggak pernah sekedar flu, batuk seperti teman-teman ya. Bisa jadi itu adalah pencairan energi baik yang selama ini kita lakukan amalan-amalan kebaikan yang Allah tunaikan dengan diberikan kesehatan kepada kita ya. Jadi semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, maka tabungan energi positif yang akan Allah cairkan melalui kebaikan-kebaikan atau kebutuhan-kebutuhan yang pasti Allah lebih tahu mana yang kita butuhkan itu semakin banyak ya. Sebaliknya pula ketika kita sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan dosa, maka pencairan energi-energi negatif dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki akan semakin banyak menimpa kita ya. Misalnya kenapa teman-teman saya selama ini kok nggak baik sama saya ya, orang tua saya sukanya marah-marah sama saya ya. Bisa jadi itu adalah balasan dari perbuatan-perbuatan jelek atau maksiat yang kita lakukan ya. Maka mari saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semua menjadikan momentum Ramadan ini titik balik untuk melakukan segala amalan yang bisa kita lakukan untuk bersegera melakukannya, walaupun itu adalah amalan yang kecil atau amalan yang remeh-temeh di pandangan manusia umum ya. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama di bulan Ramadan ini mampu kita maksimalkan dan optimalkan, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang penuh kemenangan menjelang Idul Fitri nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.